Bismillahirrahmanirrahim. Al-hukmu tsalits. Hal yajuzu zawaj bil musyrikatil wataniyah? Apakah boleh menikah dengan perempuan musyrik, penyembah berhala, seorang paganis? Dalla qauluhu ta'ala wala tumsiku bi'isamil kawafir. Firman Allah Ta'ala ini menunjukkan ala hurmatin nikah bil kafiratil musyrikah, atas haramnya nikah dengan perempuan kafir yang musyrik. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, jangan kalian pertahankan ikatan nikah dengan wanita-wanita kafir. Li'anna ma'nal ayati wala tumsiku bi'isamin nisa'ikumul musyrikat. Karena makna ayat ini adalah jangan kalian pertahankan ikatan nikah dengan istri-istrimu yang musyrik. Maksudnya la ta'taddu, jangan kalian menganggap sah binikahihinna, nikah musyrikat. Fa innahunna batilun, sungguh menikah wanita musyrikat itu batal. Kama dalla qauluhu wa la tankihul musyrikat ala hurmati nikahil musyrikah, sebagaimana menunjukkan pula firman Allah atas haramnya nikah perempuan musyrik. Ayatnya wala tankihul musyrikati hatta yu'min, jangan kalian menikahi perempuan-perempuan musyrik hingga mereka bertauhid, beriman masuk Islam. Waqad ittafaqal ulama'u ala anna hadhil ayati khassatun bil musyrikat. Benar-benar ulama telah bersepakat bahwa ayat ini khusus bagi wanita-wanita musyrikat, enggak sah nikah. Min ghairi ahlil kitab, bukan Yahudi Nasrani. Li'annal kitabiyat yajuzuz zawaju bihinna, karena perempuan-perempuan Yahudi Nasrani sah, boleh menikah dengan mereka. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, yang boleh dinikah wanita-wanita merdeka dari kalangan muslimat, mukminat, dan wanita-wanita merdeka dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Hanya menurut madhab Syafi'i, Yahudi Nasrani yang boleh dinikah harus dari kalangan Bani Israel, karena agama itu memang khusus untuk Bani Israel. Ucapan Isa, kami diutus menyelamatkan domba-domba Bani Israel. Paham ya? Non Bani Israel, Kristennya, Yahudinya sah dan boleh dinikah Muslim kalau sejak nenek moyangnya memang sudah Kristen atau Yahudi sejak sebelum zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kayak begitu mungkin di Indonesia enggak ada. Ya. Di Ethiopia ada, di Yaman ada, di Mesir ada, di Indonesia enggak ada. Syarat berikutnya tidak mengikuti bid'ah yang terlalu berat sampai masuk kategori musyrik, mengatakan Tuhan ada 3. Jadi mungkin yang dimaksud yang ikut Simon, ya, terus yang ikut Paulus mungkin enggak katut ini, itu. Di ayat-ayat Yohanes masih menganjurkan tauhid. Kayak kalimatnya Yesus, kami diperintah supaya mengajak kalian menyembah Allah. Itu.
dan Allah mengutusku menjadi memerintah aku untuk menjadi utusan. Yang kayak begitu masih oke ya. Oke dalam arti sah dinikah. Itu. Dalam mazhab Syafi'i boleh menikah Kristen atau Yahudi dengan syarat itu tadi. Tidak trinitas, terus memang asli Israel atau kalau bukan Israel sejak nenek moyangnya, sejak sebelum Nabi Muhammad SAW sudah beragama Yahudi atau Nasrani. Kira-kira kayak dulu Presiden Palestina Yasir Arafat menikahi Suha, istrinya Kristen, Suha. Terus kalau nggak salah juga Raja Abdullah dari Yordan atau siapa kami nggak tahu, istrinya juga non Muslim, Kristen. Mungkin yang dinikah itu Kristen yang memenuhi syarat itu kalau mereka Syafi'i. Kalau Hanafi asal Kristen boleh dinikah, asal Yahudi boleh dinikah, nggak pakai syarat-syarat begitu. Itu Hanafi. Nah, zaman menikahi mereka apa enggak ya? Sekiranya perangnya kuat sampai mereka mau masuk Islam ya, saya nggak bisa melarang. Zaman mau ikut Syafi'i, mau ikut Hanafi. Nanti setelah dinikah beberapa tahun, mu'alafnya dibawa ke dalam, kepingin syahadat kiai. Kalau begitu hebat teman, syukur 4 ya. Dakwah 4 orang luar biasa. Pokok nggak kerungu umi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnul Mundhir wala yasihu an ahadin minal awail annahu harrama nikahal kitabiyya, dan tidaklah benar, tidaklah sahih dari seorang pun dari ulama salaf bahwa orang itu mengharamkan nikah Yahudi Nasrani. Nggak ada riwayat ulama salaf mengharamkan nikah Yahudi Nasrani, nggak ada. Yang ada paling perbedaan pakai syarat, pakai tanpa syarat, itu aja ya. Saya katakan ajma'al ulama fuqaha ala hurmatiz zawaj bil musyrikah wa hiya allati la tadinu bidinin samawiyyin wa ala jawazin nikah bin nasraniyah awil yahudiyyah min ahlil kitab lin nassis sabiq. Para ahli fikih telah bersepakat atas haramnya menikahi wanita musyrikah, yaitu wanita yang tidak beragama dengan agama samawi. Dalam bahasa fikih Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, penyembah Nyiroro Kidul, penyembah arwah, itu semua masuk kategori non ahlul kitab. Berarti enggak sah dinikah, enggak sah sembelihannya. Yang paling tak acungi jempol kiai-kiai Nusantara. Kiai Nusantara kepingin merangkul semua golongan, benar-benar ingin ukhuwah Islamiyah. Lalu ada Jumatan, ada jamaah 5 waktu, kumpul yang Islam di situ. Terus Islam itu ada yang masih abangan, belum santri, belum mau datang ke jamaah atau Jumatan. Digawek nih kumpulan maneh genduren. Ono untungane didik, zikiri didik, Fatihah langsung mangan. Ya, itu pokoknya Islam mau datang, meskipun belum sholat mau datang. Cuma Mbah Yai khawatir mereka yang belum sholat itu nggak ngerti syarat menyembelih ayam, maka dihimbau ojo mbelih pitik dhewe engko sawanen sampean. Masyarakat awam yang pengen selamatan mbelih ayam jago bawa ke Pak Mudin. Lah Pak Mudinnya rata-rata alumni pondok pesantren.
Sehingga dengan begitu yang sangat prinsip sembelihannya harus sah, meskipun kiai diundang selamatan orang awam, enggak rameleh santri. Paham ya? Ojo gampang ngerti kiai wis akali akeh Mas. Lalu kampung ada non muslim juga. Kalau acaranya hanya jamaah, jumatan, tahlilan, yasinan, kenduren, yang non muslim belum terangkul, enggak bisa mengcover semua golongan atas nama warga desa anak bangsa. Gawe ini maneh acara selamatan desa, bersih desa, sedekah bumi, full acara warga, enggak pakai merek agama, sehingga non muslim pun enggak canggung datang. Memang itu acara warga, acara Agustusan, malam renungan, muslim non muslim datang semua. Tapi untuk memastikan sembelihannya sah, maka jadi kurangi. Untuk memastikan sembelihannya sah, yang non muslim pun dihimbau supaya kalau akan memelihara ayam bawa ke Pak Mudin. Biasanya Pak Mudin pengurus ranting NU, jadi aman saja. Itu pun karena berkat banyak pada diingkung, kalau bisa ojo diiris-iris, diingkung. Kenapa? Biar kiai bisa ngecek kalau utuh sembelihannya sah apa enggak. Orang pada bawa berkat, Pak Yai di situ diinceng sah, inceng lagi sah, yang tidak sah disendirikan. Nanti kita namanya sedekah bumi, jangan hanya dimakan sedekah untuk manusia, jangan hanya dimakan sedekah untuk yang muslim. Ini dari semua, oleh semua, untuk semua. Kalau bisa hewan-hewan juga dapat. Nanti yang ini 5 berkat ini jangan dimakan manusia, biar ayam dapat, kucing dapat. Ini nanti ditaruh di bawah pohon pule sana. Kok enggak ngerti dikira genyadran nyembah Nyiroro Kidul. Itu cara kiai supaya yang sembelihnya enggak sah, enggak dimakan manusia. Tapi kalau dibilang sembelihnya enggak sah, yang bawa tersinggung. Kayak begitu Mas kiai itu. Halus begitu ya. Tapi ngena. Zaman yang Wahabi tahu-tahu ngilok-ngilok nih kiai, dikira kiai bodoh ngawur ya. Paham ya? Terangkul semua dan enggak ada aturan syarak yang dilanggar. Ada satu sisi ngerangkul semua tapi ngelanggar syarak, bukan pilihan kita. Ada satu sisi kenceng termasuk megang syarak, tapi nyuwun sewu enggak luwes, enggak bisa merangkul semua, khawatir terjadi perpecahan dan sulit dakwah. Wong akrab saja tidak, gimana dakwah? Itulah ya. Maka jalan tengahnya kayak kiai tadi. Ya, ngerti ya? Kumpul tapi ya enggak kumpul. Kumpul wonge tapi secara hukum kiai-kiai tetap clear. Makan harus halal. Bismillahirrahmanirrahim. Fuqaha telah bersepakat atas haramnya menikah dengan wanita musyrik, yaitu wanita yang tidak beragama dengan agama samawi, dan bersepakat para fuqaha atas wewenangnya menikah dengan perempuan Kristen atau Yahudi min ahlil kitab, dari golongan non muslim yang punya kitab samawi. Kenapa boleh? Lin nassis sabiq, karena nas ayat Quran di atas. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab illa ma ruya an Ibnu Umar, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana idza su'ila an zawatir rajul bin nasraniyah awil yahudiyah qala. Ibnu Umar jika ditanya tentang hukum nikahnya laki-laki muslim dengan perempuan Kristen atau Yahudi, beliau menjawab,
haramallahu al-musyrikat 'alal mu'minin. Allah haramkan menikahi wanita-wanita musyrik atas laki-laki yang mukmin. Wala a'rifu syai'an minal isyraq a'zama min an taqulal mar'ah. Dan saya tidak mengenal suatu kemusyrikan yang lebih besar daripada musyriknya seorang perempuan yang berucap Rabbuha Isa, Tuhannya Yesus Isa. Apa enggak musyrik? Nah, Allah mengharamkan nikah dengan wanita musyrik, aw abdun min ibadillah, atau menyembah seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musyrik pol. Berarti enggak boleh menikah wanita Kristen karena musyrik. Makanya Imam Syafi'i mengakomodir dawuhnya Ibnu Umar. Kristen yang boleh nikah yang macam ortodok, ikut yang kitabnya Simon, Barnabas. Simon itu yang kalau di surat Yasin menghimbau orang-orang supaya beriman, sam'un. Waja'a min aqsal madinati rajuli yas'a. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Hai kaumku, ikutlah para rasul. Itu kalau di tafsir surat Yasin namanya sam'un. Dalam kitab umum namanya bukan Sam'un tapi Simon, ya. Simon Peres. Paham ya? Ada juga Kristen yang ikut Sam'un, itu ada gitu ya. Yang tauhid begitu dan plus syarat yang awal tadi boleh dinikah menurut madhab Syafi'i. Wa hadzal qaul min Abdullah ibn Umar mahmulun 'alal karahah la 'alat tahrim. Pendapat dari Abdullah bin Umar ini dipahami sebagai kemakruhan, bukan haram, karena ada nas di atas. Plus sebetulnya itu mungkin si pengarang belum baca madhabnya Imam Syafi'i ya. Li'anna nassa sarihun bil hilli. Karena nas ayat jelas nyata menghalalkan nikah Kristen Yahudi. Wala'allahu khasyal fitnah ala rajul fi dini. Barangkali Ibnu Umar melarang itu takut menjadi fitnah bagi suami dalam hal agamanya. Akhirnya suami murtad atau anak-anaknya yang ikut Kristen iman ya. Kayak di Indonesia kasus Jamal Mirdad nikah dengan Lydia Kando, anaknya dibagi ya, ada yang ikut Jamal, ada yang ikut ibunya Eman juga. Jamal orang tuanya kiai di Jeporo, jadinya kiai punya cucu Kristen kan Eman ya. Nanti kalau kiai wafat anak cucunya ziarah, yang Islam baca surat Yasin, yang Kristen baca haleluya, terus gimana ya? Paham ya? Hati-hati mas. Au khasya 'alal aulad minat tanassur, atau Ibnu Umar khawatir anak-anak masuk Kristen. Islam, kalau masuk Islam aslama. Yahudi, kalau masuk Yahudi bahasa Arabnya tahawwada. Nasrani masuk Kristen bahasa Arabnya tanassur, ya. Masdarnya tanassur. Masuk Kristen menjadi Kristen. Paham ya? Itu berbahasa Arab. Fakarihahu, maka Ibnu Umar memakruhkan hal itu, enggak suka, lidzalika karena khawatir kena fitnah atau khawatir anaknya masuk Kristen. Paham ya? Wallahu a'lam. Tapi saya enggak ngelarang sama model Ibnu Umar, berarti hati-hati ya. Sama ikut berarti Imam Syafi'i ini, atau ikut Imam Hanafi los tanpa rewel boleh, saya enggak bisa melarang. Sama ikut Hanafi, cuma deloken awakmu. Sama ini model gampang terpengaruh apa?
kuat mempengaruhi orang. Ya, kalau sampean punya karakter minimal kayak saya inilah, ya, memang punya kengototan mempengaruhi orang. Belum berhenti kalau belum menang. Nah, kalau sampean punya karakter, punya kemampuan, semangat seperti itu, nah itu tadi mas. 3 bulan bawa ke rumah Kiai Mu'alaf, kan ya, Masya Allah jos tenan. Sampai memu'alafkan 4, luar biasa. Gus Dur itu karena orangnya kuat sekali, enjoy, santai bergaul dengan siapapun. Tapi enggak pernah ada kasus Gus Dur katut mereka. Bahkan yang banyak mereka yang masuk Islam. Ya, makanya warga NU, aktivis NU jangan kaku-kaku mensikapi kiai, ono sing kereng, ono sing agak terbuka, ngeselo. Terbuka enggak apa-apa, memang kuat, memang dia ekstrovert, bukan introvert. Ono sing kereng, ya benar juga untuk warga Islam, warga NU yang gak lemah, gampang kena pengaruh, mending cari selamat. Wong mempengaruhi orang juga belum tentu bisa. Yang kayak begitu biar pakai kiai yang keren-keren ya. Paham ya? Wis gerayang ngono awakmu dhewe. Sampeyan niku ekstrovert apa introvert? Karakter kepribadian apa jiwa sampean itu. Di kono ada tes kejiwaan, kok tes kejiwaan. Psikotes. Al-hukmur rabi'. Kaifa kanat bai'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa? Bagaimanakah cara Nabi membaiat kaum perempuan? Awas lu, gara-gara ada riwayat Nabi baiat, ya zaman sakjane pengin salaman karo rondo ayu-ayu kuwi. Ya, gawe modus, gawe baiat. Perlu nek iso salaman, bareng sebaiat iku rondo ayu, teles pisan, baiate rada suwe, ini khusus ini. Menyalurkan setrum ilmu. Walah iku ya modus mas. Ya. Bay'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nisa ba'da an fataha Makkah. Wa kanat bai'atuhu lahunna bisyara'itil mazkurah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat kaum perempuan setelah berhasil Fathu Makkah, menaklukkan Makkah, dan Nabi membaiat mereka itu dengan syarat-syarat yang telah disebutkan dalam ayat, tidak musyrik, tidak nyolong, tidak zino, tidak berbohong, ada isi apa enggak, anaknya siapa, harus jujur. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayyi'hunna wastaghfir lahunnallah. Nabi mau baiat mereka, asal mau itu semua. Apa ini? Pengen baiat. Dalam ini semua siap. Ini. Tapi enggak salaman langsung. Waqad sahha fil hadis, benar-benar sahih dalam hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yusafih fil bai'ati imra'atan. Bahwa Nabi tidak berjabat tangan dengan perempuan dalam membaiat. Wa innama akan tetapi hanyalah baya'ahunna, Nabi membaiat kaum perempuan bil kalam, cukup dengan kalimat. Wa jalla dzalika ala hurmati musafahatin nisa al ajnabiyat. Hal itu menunjukkan atas haram berjabat tangan dengan kaum perempuan lain yang bukan mahram. Tapi ada juga riwayat katanya Nabi berjabat, cuma wakilah pakai lemek. Jadi mungkin Nabi atau perempuan yang pakai kaos tangan, jadi aman.
Kaos tangannya ojo ngakali, tipis banget ya panggah gereng Mas. Nek perlu gaya kain goni bopong ngono. Ya pokoknya enggak oleh modus loh ya. Barangkali pakai kaul yang apa Ummu Atiyah apa siapa itu persalaman itu pastikan pakai lemek yang kainnya tebal. Apa mana mursite toriko seumur 26 wah bahaya. Sing bayat mbak-mbak ayu umur 22 wah perkara. Burung. Paling enggak sahur ya. Kemarin mengambil Mbah Blitar jam 5 ya. Ini sudah 24 jam ini. Jadi nimbang tak kira kalau sudah enggak makan berjam-jam itu turun. Ternyata pancet gak turun. Waqad kanat bai'atur rijal an yada'a ar-rajul yadahu fi yadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benar-benar telah ada cara bai'atnya kaum laki-laki, yaitu si laki-laki itu menaruh tangannya di tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul membaiatnya untuk setia pada Islam. Siap berislam sampai mati, siap. Siap. Wal jihadi, baiat untuk siap berjihad, berkorban untuk kemenangan Islam. Siap, siap. Wasam'i wa ta'ah, senantiasa mendengar dan mengikuti perintah. Wa amman nisa, adapun kaum perempuan, falam yasbut, tidak pernah ada riwayat sahih anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu safaha imra'atan. Enggak ada riwayat bahwa Nabi berjabat tangan dengan perempuan. Wala wada'a yadahu fi yadiha, dan tidak pula Nabi menaruh tangannya di tangan perempuan itu. Innama hanyalah kanatil bai'atu bil kalam. Bai'at dengan perempuan itu hanya dengan kalimat, tidak dengan berjabat tangan. Faqat tok wa yadullu alaihi ma yali. Dan hal ini ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang berikut ini. Awalan, rawal Bukhari an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana sallallahu alaihi wasallam yamtahinu man hajara ilaihi minal mu'minat bihadil ayah. Nabi menguji, ngetes orang yang hijrah menghadap Nabi dari kalangan perempuan-perempuan mukminah dengan ayat ini. Biqaulillah, dengan firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka, seterusnya sampai ghafurur rahim. Qalat Aisyah faman aqarrat bihadza syarti minal mu'minat, siapa yang mengakui ikrar dengan semua syarat ini dari kaum perempuan mukminah tadi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, qad bayatuki, aku benar-benar telah membaiat kamu. Kalaman tapi cukup dengan kalimat. Kalaman ini enggak termasuk kalimat Nabi ngamurai. Samanku tiru-tiru Nabi, bayatuki kalaman orang. Bayatuki ala hadis surut wal umur, ya. Ngono tok. Terus jawab bayat. La wallahi, demi Allah, ma massat yatuhu yada mar'atin qattu fil mubaya'ah. Demi Allah, tangan Kanjeng Nabi tidak memegang tangan seorang perempuan sama sekali dalam proses ambil baiat itu. Ma yubayi'uhunna illa biqaulih, Nabi tidaklah membaiat mereka kecuali dengan kalimat qad bayatuki ala dzalik. Ojo ditambahi kalaman ngene. Qad bayatuki ala dzalik. Anak-anak SMP SMA Putra semua tetap buka di sini, jamaah buka langsung ke sana. Terus insya Allah yang jatah asli makan dari
is nanti dimam pada sahur. Ya. Jadi sakaremu kalau minta dimakan bakda dari sini monggo. Ndang matur mungkin ketuanya. Tapi besok kalau sekarang mungkin belum disiapkan. Nah, kulo kepinginnya sahur kok sahur. Buka rangkep. Di masjid buka, pulang di sana buka lagi monggo. Balas dendam ya. Tapi kalau bisa seragam ya. Kalau pada keliru baca taraweh semua. Kalau buka 2 kali ya 2 kali semua, tapi tetap jatahnya. Jadi jamaah di sini langsung buka, yang di sana dimakan baca taraweh monggo, dimakan apa? Langsung setelah buka makan lagi juga monggo. Habis itu jajan lagi di Mas Habib monggo. Berarti ping 3. Apa balas dendam. Gak apa-apa si SMP mangan sing akeh. Berarti ya tidak dikurangi haknya. Tetap nanti jamaah sini semua makan sini semua. Yang di sana terserah bakda sahur. Bakda taraweh boleh. Sekarang juga boleh, tapi setelah dari sini biar enggak murat-marit ya. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Tadi malam Gus Faiz Gandalem tak jawab bakda taraweh saja yang jatah asli ya. Baca taraweh terus dulu ndang turu. Terus sahur kalau bisa mepet. Sekarang adanya jam 4.18. Sahur jam 4 aja. Sehingga adzan subuh weteng sik wareg. Nah, dan jarak antar makan juga agak lama. Nanti yang baca taraweh makan jam 9, ya kan? Habis itu tidur jam 10. Makan lagi jam 4. Berapa jam itu? 6 jam pantas lah ya. Kalau antri di Gus Habib jam 4 ya entek waktunya mas. Terus di Gus Habib perlu diusuli biar cepat. Misalnya 1 lengser untuk 5 porsi. Jadi cepat gitu. Wes undang mari. Bayar 5.000 calimu. Enak ya. Umi itu pinter. Jadi pengajian diamplopi. Ada yang untuk ini, untuk bangunan, untuk macam-macam. Terus tentu ada yang persiapan untuk Ramadan. Maka di pondok ini dari dulu Ramadan ya begini ini. Caranya nabung. Kalau nggak nabung ya bangkrut mas. Selama Ramadan. Terus plus Idul Adha. Dari dulu sini ya boleh banyak begitu. Dari dulu. Nabung. Kenapa? Karena katanya Umi, aku lupa biyen mondok neng di pengin jan Idul Kurban itu wong padha mangan daging, cah pondok ramelok mangan daging. Aku besok lan duwe pondok ate balas dendam. Santri-santri kabeh kudu mangan daging, ojo koyo aku biyen. Nah ngene Umi aneh.